Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran kita TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun topik materi kita hari ini yaitu mengatur format tampilan teks. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa. Anak-anak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu Microsoft Word, mengatur format tampilan teks. Di minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana cara membuka, yaitu file yang sudah pernah disimpan, bagaimana membuat, yaitu dokumen baru. Nah, hari ini kita mengatur format tampilan teks, spasi, dan yaitu agar teks ditampilkan dengan pemakainya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak Ibu, tetap Ibu mengingatkan, jangan lupa ya, tetap kita jaga protokol kesehatan dan jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan ingat menjaga jarak. Baiklah anak-anak Ibu, nah, mengatur format tampilan teks. Kita dapat melakukan format tampilan teks, yaitu mengatur spasi antar baris, mengatur teks agar teks ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, adapun yaitu untuk melakukan format tampilan teks ini dilakukan dari menu format font, ya, melalui menu format font. Nah, dialognya ditampilkan yaitu sebagai berikut. Ini dia, format teks atau font. Pada pilihan tab font terdapat pilihan yaitu 1 untuk mengatur yaitu jenis huruf. Ya, perhatikan anak-anak, untuk mengatur jenis huruf. Jenis huruf yang akan kita format teksnya. Contohnya, jenis hurufnya itu mau kita buat cetak tebal, mau kita buat garis miring, dan sebagainya. Nah, di sini font style, gaya atau model daripada teks kita itu. Size adalah ukuran besar kecilnya tulisan yang mau kita buat, tergantung yaitu pemakainya. Sedangkan di sini adalah font color, yaitu untuk membuat warna teks. Underline style, membuat yaitu model garis ya. Underline garisnya ini ya, model garisnya. Contoh garisnya itu cetak tebal, garis 2 ganda, atau garis tipis 1, garis tebal 1, atau garis putus-putus. Nah, itu dia ya. Lalu di sini underline color, yaitu membuat warna garisnya. Lalu di sini adalah efek tulisan, ya, efek tulisan, apakah dia timbul, apakah dia bercoret, nah, dan sebagainya. Lalu preview, tampilan sebelum kita mencetak. Nah, ini dia ya. Lalu berikutnya, perintah format teks dapat juga dilakukan melalui toolbar formatting. Iya, benar ya. Contoh, mengatur jarak antar teks. Itu disebut karakter spacing ya. Karakter spacing. Contohnya, jarak antar teks. Dari teks satu ke teks lain ada jaraknya. Contohnya, atau tidak ada jarak. Boleh di sini kita atur. Yang kedua, dilakukan untuk mengatur jarak antar teks dengan memilih tab. Iya. Yaitu karakter spacing dari pilihan menu format font. Yang ketiga, efek animasi. Ya, efek animasi, teks efeknya. Bagian B, mengatur perataan teks. Nah, di sini maksudnya perataan teks itu apakah
paragraf itu mau kita buat yaitu rata tengah, apakah paragraf itu rata di kiri atau di kanan, atau rata kiri dan kanan. Kalau dia rata tengah, yaitu disebut dengan center. Kalau dia di kiri, disebut dengan left. Kalau dia di kanan, disebut dengan right. Kalau dia rata kiri kanan, itu disebut dengan justify. Nah, itu dia ya. Jadi dilakukan untuk mengatur perataan teks pada teks, yaitu langkah-langkahnya seperti ini ya. Tempatkan kursor pada tempat pengetikan, ya. Lalu pilih menu format, pilih paragraf, dan selanjutnya yaitu pilih nanti pada kotak dialognya general jika akan mengatur perataan teks. Berikut, perintah perataan teks dapat juga dilakukan melalui toolbar formatting seperti berikut ini. Nah, perhatikan langkah-langkah untuk mengatur indentasi. Arti indentasi ini, kalau contohnya pernah anak-anak ibu mengetik, lalu ada garis-garis kecil dan angka-angka kecil di atas. Itu disebut namanya biasanya ruler line ya. Ruler line, penggaris pengaturan yaitu halaman. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama langkahnya tempatkan kursor pada tempat pengetikan. Yang kedua, pilih menu format atau paragraf, dan selanjutnya pilih left atau right. Pada kotak pilihan spesial, yaitu berfungsi non, tidak melakukan atau tidak melakukan pilihan menggunakan indentasi. Kalau dia first line, ya first line ini, yaitu untuk baris pertama saja ya, untuk garis pertama saja satu paragraf ya. Contohnya paragraf pertama, membuat dia indentasinya hanya baris pertama pada paragraf pertama. Kalau hanging ini yaitu paragraf indentasinya yaitu menggantung ya, menggantung. Nah, selain perintah di atas dapat juga dilakukan dengan menggunakan tampilan penggaris atau ruler. Nanti Ibu jelaskan ya. Yang bagian D mengatur jarak spasi baris. Nah, dikatakan di sini untuk mengatur jarak antar spasi baris, perintahnya dilakukan juga dengan tool formatting. Yang bagian E membuat bullet dan nomor dan outline. Untuk membuat bullet atau nomor dan outline sebelumnya kita pilih yaitu format bullet numbering. Kalau dia bullet yaitu simbol-simbol. Tapi kalau dia membuat numbering itu penomoran. Contohnya 1, 2, 3 angka berurut. Nah, biasanya ini bullet dan numbering ini dibuat ini di awal daripada yaitu kata. Ya, di awal daripada kata. Contoh di mana ini kita temukan dalam pembuatan soal ya. Lalu yang berikutnya adalah jika pernah kalian ke rumah makan, ada dikasih nanti menu, daftar menunya, di situ ada bullet numbering. Contohnya makanan, dibuat di situ tanda simbol kali atau bintang. Makanan nasi goreng, nasi bak. Nah, minuman, jus sirsak, jus jengkol. Nah, contohnya, contoh ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu anak-anak Ibu. Nah, mari kita sebentar lagi Ibu kasih bagaimana cara menggunakan yaitu pengaturan bullet numbering, pemilihan yaitu gaya ataupun ukuran daripada teks ataupun huruf. Nah, sampai di sini dulu anak-anak Ibu. Sampai ketemu kita di pembelajaran berikutnya. Oke, kita masuk yaitu ke prakteknya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Oke, baiklah anak-anak. Di sini Ibu mau terangkan yang mana itu yang dinamakan bullet numbering. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada menu insert ya, insert, klik insert. Lalu nanti di sini di sini ada home ya, ribbon home. Lalu baiklah kita praktekkan sedikit.
ya. Secukupnya tentang bagaimana tadi format teks maupun bullet numbering. Oke, kita mulai dari format. Untuk memformat pilihannya yaitu dari font ya, di sini ya, font. Nah, ini adalah bagian dari si font. Contoh, kalau dia ini ada huruf B ini dinamakan bold ya, bold. Nah, ini untuk membuat huruf itu contohnya seperti ini, kita buat SMP RK Deli Murni Deli Tua. Nah, ini ya. Lalu ini mau kita buat cetak tebal. Pertama, anak-anak ibu, ini kita seleksi terlebih dahulu atau di blok. Setelah kita blok, lalu kita klik yaitu menu atau simbol daripada B. Maka tulisan ini nanti akan berubah menjadi cetak tebal. Lalu pilihan yang kedua di sini adalah I miring ini, yaitu italic untuk membuat tulisan ini menjadi cetak miring. Kalau dia U ini, yaitu untuk membuat tulisan ini menjadi bergaris bawah. Nah, inilah tadi formatnya. Lalu masuk kita yaitu ke bagian yang kedua, mengatur besar kecilnya huruf. Perhatikan anak-anak ibu, setiap kita memformat ya, terlebih dahulu teks atau naskah yang mau kita ubah itu terlebih dahulu kita blok. Nah, di sini ada angka ya, tulisan angka. Ini disebut namanya size. Perhatikan di sini ya. Jika ibu tunjuk akan muncul di sini menunya yaitu font size. Ini untuk mengatur besar kecilnya tulisannya. Nih, kalau kita buat ini kan tulisannya 11. Lalu kita mau buat yaitu 36. Nah, ini dia. Inilah yang mengatur yaitu besar kecilnya tulisan. Lalu kita membuat warnanya. Perhatikan di sini ada huruf A, lalu di bawahnya ini ada berwarna. Nah, kita membuat tulisan ini berwarna huruf. Inilah yang disebut namanya font color ya, font color. Lalu yang berikutnya di sini yaitu font untuk mengatur jenis tulisan. Ini dia ya. Kita klik tanda panah kecilnya, inilah jenis-jenis yaitu fontnya. Jika kita buat Arial Black, maka seperti ini bentuknya. Jika kita pilih contohnya Arial Rounded, ini dia bentuknya. Nah, jadi jika kita mau memilih tulisan bentuknya, maka klik yaitu font. Ini dia ya nak ibu. Lalu masuk kita ke berikutnya untuk pengaturan perataan teks katanya ya. Pengaturan perataan teks. Ini kita Ctrl Z dulu ya. Nah, ibu mau kopikan ini dulu ya. Copy, Ctrl C. Lalu kita enter, Ctrl V. Nah, lalu ini mau kita buat ya, mau kita perbanyak. Ctrl C, enter. Ini kita. Nah, perhatikan anak ibu. Tulisan ini semua kita mau buat mau di tengah. Nah, caranya seleksi terlebih dahulu. Lalu di sini ada jenis perataan teks. Yang ini, yang sebelah kiri ini adalah Align Text Left. Untuk membuat perataan teks ini menjadi rata kiri. Ini dia bentuknya. Lalu jika kita pilih yang di tengah, ini adalah center. Untuk membuat perataan teks menjadi rata tengah. Nah, kita klik. Maka tulisan ini atau paragraf ini akan berada di posisi tengah. Lalu kita jika pilih ini yang sebelah kanan, right, maka dia akan berpindah rata sebelah kanan. Kalau kita menginginkan untuk rata kiri kanan, maka kita pilih justify. Ini dia, ya. Oke, baik anak-anak ibu, kembali kita ke number, ya, bullet numbering. Nih, jika kita mau membuat penomoran, yaitu di paragraf ini, contohnya 1 dan 2, 3, ini adalah format numbering. Kita klik numbering. Oke. Nah, di sini ada pilihannya 1 2 3, 1 2 3 pakai kurung kurawal, maka kita pilih yang biasa 1 2 3. Ini dia, ya. Nah, setelah itu kita mau buat yaitu berdasarkan simbolnya. Pengaturan simbolnya ini format simbol yaitu disebut dengan bullet ya. Kita klik di sini.
maka ini jenis-jenisnya. Kita pilih tanda yaitu nih, maka seperti ini. Inilah anak ibu yang tadi yang ibu terangkan tadi, yaitu untuk mengatur tampilan teks. Satu tadi untuk mengatur, yaitu tulisan itu bercetak tebal, mengatur besar kecilnya ukuran teks, lalu membuat warna, lalu membuat bullet numbering. Nah, sampai di sini ibu mau tanya dulu dari yang sudah ibu terangkan tadi. Siapa kira-kira yang menyimak dari penjelasan ibu tadi? Nah, coba tuliskan jenis-jenis perataan teks beserta fungsinya. Ibu tunggu jawabannya. Siapa yang pertama? Kirimkan ke Google Classroom. Akan ibu berikan penambahan nilai. Ayo, come on. Berlomba. Siapa duluan? Pasti ibu kasih bonus, yaitu penambahan nilai. Oke, terima kasih anak ibu. Sampai di sini dulu. Itulah prakteknya. Nanti jika ada komputer atau laptopmu di rumah, silakan dipraktekkan. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, buat di komentar, lalu nanti akan ibu jawab. Terima kasih. Bye-bye.